proses kegiatan? Ada kayak contohnya misalkan kita suka nonton film gitu teh menggunakan proyektor, dan tahun ini kita sedang menggarap bikin website dan juga aplikasi Pak, tapi itu masih proses Pak, belum beres gitu. Rencananya mau bikin aplikasi games gitu buat anak-anak. Baru setengah jadi ya kesini sini. Soalnya kebetulan ini Pak yang bikin aplikasinya, websitenya kita para internal. Kegiatan kami ini. Oh ya. Nah rencana juga di Lensaku itu mau mengadakan bahasa isyarat khusus ini Pak Ngaji. Lagi kami pelajari juga itu. Ini apa judul ininya waktu itu? Kalau ini kolaborasi dengan SLB, ini dari NPCI Kak. Ini kan forum kerosan pemuda itu apa binaan kami dengan Sekolah Jabar. FKP. Ya. Kan baru keliling di Ciamis, Garut, Kuningan, Majalengka, baru 4 kabupaten dari total 18 yang harus saya kunjungi. Dan sampai hari ini Lensaku satu yang secara administrasi, secara programnya kalau dari sisi finansial bagus, yang satu di Kuningan. Mudah-mudahan ya ada hasil yang baik. Tapi sekali lagi saya hanya menyampaikan hasil temuan saya terkait nanti Lensaku masuk final atau tidak itu kewenangan Dewan Juri yang 5 orang. Aku harus sampaikan agenda ini. Yang pertama, nanti setelah verifikasi hari Senin yang akan datang kami melaporkan hasil verifikasi ke Dewan Juri di rapat. Selanjutnya Dewan Juri akan memberikan penilaian. Penilaian diambil 80% dari Google Form yang oleh teman-teman. Jadi saya hanya bertugas menyampaikan bahwa yang diupload Google Form akan 99% ada. Kalau persentase dari misalkan
dari gubuknya lengkap, tapi ketika saya cek hanya 50% yang ada, itu udah pasti gugur. Kalau dan saku saya sampaikan hampir 100% sudah sesuai, disampaikan saya laporkan ke juri. Namun penilaian dari juri itu diambil dari yang itu. Yang kedua, tadi sudah saya sampaikan bahwa kategori pengadaan masyarakat itu yang paling banyak. Coba kalau lingkungan hidup, lingkungan sedikit. Nah, selanjutnya kalau yang masuk final itu akan kita kasih pengumuman tanggal 25 September. 25 September yang khusus yang masuk final itu akan dipanggil wawancara ke Bandung. Nah, sisanya berarti yang tidak ada pemberitahuan itu tidak masuk final. Nah, teman-teman boleh nanti WA ke saya tanggal 26 menyampaikan misalkan apakah kalian aku tidak menerima atau gimana ini, nanti bisa saya sampaikan hasil dari Dewan Juri. Karena tanggal 27 itu di Bandung akan dilaksanakan wawancara bagi para finalis. Siapa finalis? Finalis itu hanya diambil 2 organisasi per kategori. 2 organisasi Per kategori. Jadi juara 1-2 gitu. Ya, tapi nanti yang dapat hadiah cuma 1. Karena ya mudah-mudahan sebenarnya kita mau juara 1-2, tapi ternyata ya karena ini ketentuan anggaran pemerintah jadi agak susah. Padahal per kategori itu kita punya uang 33 juta hadiahnya. Kalau bisa dibagi 2 kan bisa 20, 13 dan ternyata nggak bisa. Hanya bisa yang juara 1. So, tugas saya seperti itu, teman-teman. Termohon atas kerjasama yang baik ini. Setelah ini mungkin nanti saya izin minta bukti kehadiran saya ke sini, tanda tangan sama di stempel di sini surat 3 sama nanti terakhir minta foto di tulisan yang ada tulisan ininya dan sakunya ya boleh. Kalau lain saku pernah mengajukan bantuan ke provinsi dinas atau hibah belum? Kalau kegiatannya sudah stabil, sudah bagus, saya sarankan mengajukan hibah. soalnya sekarang ini ya, lagi mendekati tahun politik masyarakat ya enak. Banyak orang yang ingin memanfaatkan sekarang. Ya pasti harus Kita bermain. Gimana Pak? di sini sama di sini. 2 Punten sarankan di Haris. ya. Saya itu asli Bantar Ujung. Ya. Bantar ujung bejang ya. Menginformasikan ke orang tua yang lain gitu untuk Pokoknya bisa lipat di sini, bisa ngumpul di sini. Nah, saya inginkan mas setiap kali relawan ada yang bawa orang tua privat itu dapat yang lagi direncanain sama saya pi untuk relawan. Nah, pi itu ntar relawan itu mau dimanfaatkan buat bikin kreasi seni, buat pemasukan pribadi, buat ngolah lain yang lain, terserah, bebas itu mah. Tapi tujuannya itu pengen udah teh. relawan-relawan itu Sama kan? itu makanya Ya, ulah minder relawan malahan
yang akan dibangunnya itu dari relawan bukan dari guru. Kalau guru mah tetap guru. Berarti Guru mah ayo ngajar. nama ieu heula lain legalitas heula gitu. Ya, legalitas. Tapi kurikulum ge soalnya itu si kayak Iya. tiang utama teh. Kan kata Bu Lili teh salah satu yang kurikulum teh Eta heula. izin eta heulang kan gawean. Oke. Can ngobali ka topikna euy. Sok gawean guru itu Soalnya kamari ge eueuhnya si ibu teh si PD Pontrengan teh eueuh. hari geus aya boga izin eta mah tinggal urang make nu mana. Kurikulum pendidikan umum, apakah kurikulum pendidikan berbasis agama, tadi kayak pilihan. Aya deui ya cenah teh di Nah, ilmu privat mah beda deh nya, nu penting papap teh. Eta beda deh Bang Yayan. Aya deui khusus privat golongan life skill ada teh non. Life skill. Itu mah jadi ulah hayang fokus heulan baru teh fokus heulan. Nah, kumaha carana ya sampai orang tua itu laporan ke euy. Alhamdulillah. Oh, budak teh privat di Lensaku teh majunya teh biasa terus bisa naon. Nah kita teh lagi nunggu itu makanya menuntut guru-guru dan servis amun mati orang-orang Lensaku itu cara sana dulu tapi Ya, hari udah, tadi untuk tanya proses mulai. ke sana itu udah dipikirkan bahkan pasti minta bantuan gitu kan ya bantuan dari orang tua mahal gitu. Nah untuk saat ini nah seperti itu BPH nya sebagai sekretaris bendahara emang dituntutnya untuk profesional kayak tadi laporan segala rupanya semua administrasi tulis kegiatan keuangan jelas. Nah untuk relawan tadi seperti itu jadi relawan teh kalian teh calon pemimpin berikutnya bisa jadi nih pengurus Caca ketika Caca nikah pindah ke Aceh nah amal nah pemilihnya nanti ti relawan calon pengurus yang gantiin Caca teh itu misalkan bendahara kemana ke Pakistan mau kemana kan ti relawan deh cuma pilihan mau menjadi pimpinannya mau ya udah. Tapi kalau ketika Caca sukses itu ada salah satu relawan yang membangun lembaga sendiri tapi ide Caca yang diinginkan Caca itu lebih sukses dia tuh lebih punya estafet pahala jadi yang dilakukan kebaikan sama orang tersebut itu salah satunya berapa persennya masuk Caca termasuk teman-teman kalau teman-teman merelawan dari sekarang juga udah digaji sama Allah gitu masukan langit lagi gitu relawan jadi inti nama fokus pelan carana guru bisa nambah guru bisa nambah kan diajarkan seueur ya terkecuali non yang gede pendapatannya sorangan besok sampai sore gitu enggak urang. nah Nya bener sampai sore. Gede tapi aya 2 siswa mancan nggaji euy 3 bulan kumaha geura ngomongna. oh lah gitu di pendidikan Iya bener ini mah tinggal serius. kasih surat aja Wani urang ngomong. Belum digaji kita privat sama privat. apa hari ya Privat berarti Caca kadiknya kalau mana 4 bulan aya. ya sebelum dibayar. Anu ayeuna jadi pendamping desa di desa. Nu aya di Kabupaten Majalengka kan RPMPM kan programnya nasional. Nah saya teh volunteer atau bisa sebut relawan termuda karena mengomongkan soal kemasyarakatan jeung wawan jeung yang sanes anu lebih ditunda lebih dulu ke masyarakatnya saya jadi lamun cenah di tim saya di tim kami bahasanya kami karena kami posisinya satu gabungan saya mah bisa disebut tim penjinak bomnya mengarsir di titik mana yang emang potensi bisa kita masuki
itu tim penjinak untuk di dunia kepolisian mah tim beganana. Nah, jadi kudu pandai dalam artian mengkamuflase nya. Jadi lamun cek bahasa mah lamun cenah aya Kang Yayan di hiji tempat berarti di hiji tempat eta teh keur aya masalah. Eta. Karena pasti anu ketemu jeung saya. Misalnya saya di tempat saya lah emang sekarang saya tinggal posisinya di Karangasem, di Ciparai, di Leuwi Munding ya. Jadi di Karangasem ataupun di Ciparai di tempat saya lahir, lamun saya masuk atau silaturahmi ka hiji rumah teh tadi kira teh aya masalah, padahal mah teh aya masalah naon tas sampai sakituna gitu. Jadi lamun cek mah tim deteksi dini ya. Makanya lamun ngobrol ke bab keadministrasian, bab hal-hal emang anu sifatnya lebih ke detail, ya saya mah lebih merekomendasikan itu yang didahulukan. Lamun cek bahasa dunia apa ya perang mah urang teh erek make senjatana naon ya. Tah administrasi nukar itu kan aya-aya di dieu nya legalitas itu bentuk senjata urang, alat urang ya. Masalah wadah tinggal mengukur kapasitas urang. Karena mau ngomongkan soal keinginan manusia itu suka terjebak soal keinginan, tidak paham kabisa jeung kaboga diri nasorangan. Eta teh cara berpikir anu simpel tapi banyak orang yang terjebak di dunia. Lamun kaburu saya mau ngobrol nanti ya. Karena berhubung teteh-teteh relawan, tentukan dari sekarang arah perjuangannya, bahasanya perjuangan. Karena teteh bakal memperjuangkan bukan orang lain, memperjuangkan diri teteh-teteh sendiri. Mungkin bisa tanya, kaca dulu sebelum sekarang jadi ibu berkegiatan di mana aja, pasti ada satu momen kalau mau cek zaman ayeuna sepil lah gitu kan. Momen di mana momennya ketika teh Caca teh ngerasa ingin membentuk rumah sendiri. Karena saya yakin dan teu ujug-ujug ulin heula ka mana meureun, ngobrol heula jeung saha meureun. Lain. Nah itu. Ari saya mah moal ngarah bisa merean hal-hal anu sifatna finansial mah. Ya. Mungkin juga kemarin tadi. Sumbangsi saya mah hanya memberikan cara pandang, sudut pandang, cara berpikir. Karena manusia mah tersesatnya di alam pemikiran, kade. Anu ayeuna sarasat di luaran dia nu katinggal panaku mata. Ya. Ayeuna sesat misalnya kan bikin pergerakan seolah-olah bikin agama sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya karena tersesat di dia. Jadi ieu nanti kudu kuat heula. Ya. Ya kudu kuat. Karena ngomongin yang dia mah lebih dalam ngobrol lah. Karena ini mah udah urusan batin dan kolbu. Nah. Karena ngomong di dia mah ya ada muncul. Ya. Namun geus kana ieu mah ilmu muncul. Nah itu. Ya. Jadi dengan maunya aja, dia teh udah tergerak. Dia teh
Iya nanti udah tergerak, jadi saya mah nggak bakal ngebahasain soal eta, tinggal perkuat cara berpikirnya, mungkin kadir itu beki gede. Dari sopan santun mah bahasa bukan perilaku kan, tapi tersesat perilaku sopan santun. Ya, jadi ada sopan santun mah bahasa bukan perilaku. Lu saya kamu bahasa nanti somea ku bahasa wedi bisa ka ukur ke katakan lu teh eta di balik deh TTT masuk ke lensa sebagai relawan arahnya kawan lama hanya sebatas followers mengikuti, mending bagian dari pengajar saja. Perkuat keilmuannya, cari metodenya, referensikan kecacat, menemukan metode baru misalnya. Gimana kalau seperti ini? Gimana? Itu kalau emang mau mengikuti followers, ya. Atau emang mau jadi yang diikuti. Jadi kalau misalnya yang diikuti, pengen punya wadah sendiri, ya kan? Punya wadah sendiri kelihatan sih. Tadi yang umum ya plastik, arti jajar gede, mana warungan umum pakai plastik, tapi untuk eksklusif mah kelasnya di wadahan, terpackaging rapi, bahkan bisa masuk ke swalayan. Perumpamaan, jadi tentukan saya mau banyak dikhianati sama orang, apakah saya meluk? Apa saya sakit hati? Alhamdulillah, karena itu bagian dari apa? Ibadahnya saya. Mesti kudu dibahasakan, naon nunggu saya dikeluarkan. Sebenarnya, itu misi kolbukna. Jadi tentukan ti ayeuna. Jadi bukan udah berapa ini itu kan. Udah berapa? Gabung. 2 bulan? Belum. Dari Ramadan ya kalau pertama dari Ramadan. Dari awal ini mah. Tuh. Dari Ramadan sekarang setahun. Nggak apa-apa, diskusi aja. Kalian relawan berhak, ya berhak punya nilai tambahan lebih, bukan finansial ya, tapi pengetahuan. Ya. Saya mah selalu mencari. Dulu 2013 saya datang, saya kan aktifnya di luar dulu di Tangerang. Saya konsennya di kepemudaan, ke Karang Tarunaan. Jadi lamun ngobrolkeun soal mencari perempuan-perempuan yang aktif di Majalengka, bahasa mah banyak, tapi ketika ketemu itu bukan soal aktif, maksud saya aktif ini dia pencipta sendiri, memiliki metode sendiri, eksklusif. Jadi kan rata-rata mau ngecek iman latah ingin
ketika latah jeung ingin teh timbulna star syndrome. Ketika udah ketemu misalnya wilayah saku bareng terus caca naik, ikut naik, lamun cek zaman ayeuna mah follower ge pasti kan gitu, karena irisan-irisan di luaran sana ikut andil membersamai. Caca jadi saha? Ayo namanya Sista sareng Sri. Saya sareng Sri dan meureun nu ditanya teh gaduh sosial media teh gaduh sosmed teh siling follower da teu karasa kikituan teh follower teh pasti banyak. Apakah emang mencari ke arah sana? Eta tidak disadari loh. Eta tidak disadari. Tolak ukur eta teh. Itu. Mana ngobrolkeun relawan, saya mah lebih asik. Lebih asik. Jadi banyak yang bisa saya explore. Tanya ke Caca, saya mah gak bakalan rewel soal masalah ilmu. Saya gak bakalan rewel soal masalah metode. Silahkan. Mau lewat handphone atau mau banyak yang saya rintis, banyak yang tanpa sadari, yang orang sekilas aja ngobrol nih. Guru TK isukana keluar nih, buka TK sorangan ngerintis. Karena saya mah apa ya, mengestafetkan itu apa ya, cara berjuang. Sebenarnya orang teh di dunia itu kenaon sih? Ya, tujuan orang di dunia itu kenaon sih? Berguna nih ke sesama. Eta kan kata kuncinya eta kan. Dari masalah bab cara finansial dan ini itu mah bonus. Itu masuk ya ini tentukan arahnya. Apakah emang mau nanti bikin main saku dan versi yang apa? Bukan untuk bersaing. Saya nggak pernah mengajarkan atau berpikir ya ke relawan-relawan itu posisinya ketika misalnya satu sama lain membuat dengan rah yang sama babnya pendidikan, jangan pernah merasa bersaing, karena secara tidak langsung, secara tidak sadar kualitas kalian itu diuji. Apakah bentuk pelayanan, ya kan? Apakah bentuk penyajian, apakah bentuk packagingnya, apakah bentuk rasanya, kan gitu. Toko satu dengan toko yang lain berdampingan. Lamun geus soal masalah di hati, naon nu bijil, iri, kita tadi nu bijil geus, ieu teh ieu teu sehat. Ya. Jadi makanya jangan pernah merasa cukup kalau soal masalah ilmu dan pengetahuan. Jangan cuma titip, harus sering baca, banyak-banyak membaca. Kalau toh emang mau mempelajari seperti ini. Saya sekarang meluluskan dua anak yang sekarang saya jadi PR. Yang satu itu lulusan nuklir, ya. Yang satu itu soal kimia. Ini juga PR. Ini siapa? Bilang tinggal diseduh. Bapak. Karena mengikuti pokoknya mah ya tadi ulah bosan-bosan untuk ngobrol. Udah saya yakin ada
ada waktunya, ada fasenya dimana kalian itu rest, bisa duduk bareng ngobrol ya, manfaatkan. Karena saya mau mendorong relawan-relawan itu jadi apa, jadi founder. Ya ini kan bahasanya kunaon sih ketika ngomongkan awal-awal punya yayasan, terus siapa agensi yang punya wadah, terus Ilham punya wadah. Tapi wadah saya sendiri yang memang sampai sedetik ini saya nggak pernah kembangkan, hanya saya yang megang itu. Kenapa? Tuh air tehnya Mama. Bukan ikutan. Oh panas teh, jajapin. Nih lewat sini aja. Ke Mama mau kemana? Baik kemana? Ais aja, gendong aja teh. Yuk ke ibu yuk. Ibu langsung. Itu ibu. Oh iya. Jadi cepat ada kurikulum mending bikin lagi yang tuh kudu ngandelin dari dinas pendidikan. Kecate Nih ngandelin dari sana tuh pengen lihat referensinya contoh. sekarang gini, kalau kita ngomongin contoh, Lensaku ini kan arahnya mau kemana? Pendidikan formal apa non formal, gitu kan? Ketika ngomongin pendidikan non formal itu banyak sekali referensinya. Misalnya ada, kalau yang bagus sih kalau kata saya Jurang Doang itu bagus tuh, punya Doang tuh. Ada di Google. Nah itu soalnya kan Ari bikin kurikulum kan ngelihat dari kegiatan-kegiatan mereka, ya kan? Itu. Jadi akhirnya mencana orang erek ngebuat apa namanya kereta api cepat atau emang kereta api biasa. Hari kereta api biasa berarti posisinya hanya sebatas rel dan kayu bakar, gitu kan? Nah, berarti ya cuma hanya rel doang, belum disiapkan. Gitu. Nah, kurikulum teh eta kerangkakna. Maka lamun cenah mau buat ngandelin di dinas pendidikan, berarti Cacar ini nggak punya pendirian, masih tetap warna beda, udah bagus, udah kelihatan eksklusif, tapi ketika ngomongin kurikulum, saya punya lembaga namanya Pondok Dila, saya buka les privat, saya punya kurikulum sendiri namanya kurikulum modifikasi. Jadi kurikulum itu ada kurikulum 62, 64 gitu kan. Dua kurikulum 13 yang terbaru, terus kurikulum KTSP, kurikulum Merdeka. Amayuna Merdeka, terus ada lagi kurikulum 2016 sampai ayah. Itu teh coba di make, diambil mana yang emang bisa jadi pas buat Lensaku, dan itu namanya kurikulum modifikasi. Nah, bedanya mungkin dengan saya karena saya guru anak berkebutuhan khusus. Jadi bab ngomong ke modifikasi teh personal satu dengan personalan lain, satu ruangan, ya teh saya teh ngajar teh 2 kurikulum. Kalau misalnya 5, berarti 5 kurikulum saya teh keur diajarkeun deh.
Kabayang puyangna kumaha. Mungkin kalau Caca ngobrolkan soal kurikulum dan itu entar jadi blueprint ya untuk ditempatkan di sini, ya udah itu satu ntar dipakai sama entah itu guru, ya kan. Cuman kan hari metode mengajarnya kan dia nih guru sendiri, tapi kan guru itu harus punya panduan standar NSI na NSI na yang saku na teh naon kos kumaha eta. Ambil aja dari kurikulum KTSP, diambil dari bab mananya, kurikulum 13 dari mananya, kurikulum Merdeka itu bab mananya, campur lah musik bahasa lagi. So pakai kurikulum apa? Kurikulum modifikasi. So. Saya tuh orang yang paling dicecer sama dinas pendidikan provinsi kalau ngomongin soal SLB. Saya nggak pernah sepakat ngajar SLB itu di ruangan. Saya nggak pernah sepakat bahasa isyarat itu digunakan untuk bahasa kesehari-harian anak tunarungu di sekolah. Itu paling nggak sepakat. Kita ngomongin soal diskriminasi secara tidak langsung, kita tuh lagi mendiskriminasikan. Karena yang perlu diliterasi itu bukan yang SLB-nya, tapi lingkungan di sekitarnya. Membutuh bahasa isyarat lain anak tunarungunya, tapi kita yang nggak bisa bahasa isyarat, kitanya nih yang diliterasikan tuh kitanya, yang diinklusikan tuh kitanya. Kamari itu sama tuli ayat itu tuh diajakan. Itu apa? Oh. Caca nggak kesana? Enggak kan gak diajak. Nggak ada nggak? Nggak ada, Uminya nggak ada. Oh gitu. Itu. Tapi setidaknya kan sekarang bagian masuk, ketua apa masuk, itu bonus karena ketulusan. Awalnya